Ini terus itu sudah kalau yang baru ini kita ada kita sudah profil Pancasila ada Prakayati, kemudian ada DPL ya, dimensi profil Pancasila. Tapi oke lah, ini Bapak nolkan baik karena memang masih masih belum ini ya, perlu tahap proses pembelajaran. Kalau PP ini oke lah, boleh kemana pun, tapi yang penting makna isinya itu tidak menyimpang kan artinya. Kemudian cuma ada satu RPP ini yang agak sedikit ini ini di sini nih kegiatan intinya ini cuma ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, menelap, tidak ada mengkomunikasikan, tidak ada kolaborasi. Inti yang terakhir menyimpulkan, tapi tidak ada juga refleksi ya, ada refleksi ini kan, nilai apa yang sudah sering saya terapkan, nilai apa yang perlu saya kan. Ini kan ini pun masih pertanyaan yang mendasar kan, artinya hanya sebatas refleksi pengetahuan saja, tapi tidak menanyakan dimensi daripada apa yang Anda rasakan setelah belajar ini. Nah itu jadi lebih kepada kolbunya kan. Kalau misalnya nilai apa yang sudah sering saya terapkan, itu kan masih misalnya masih masih sifatnya aktual ya, masih kognitif lah, ini berbagi, kemudian saling menghormati. Nah, tapi ketika kita tanya dari seluruh titik pelajaran itu, apa sih Anda rasakan? Misalnya contoh, ya tadi setelah saya belajar itu ternyata sudah banyak yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita melakukan ini yang sebenarnya berhubungan dengan penerapan Pancasila, tetapi juga ternyata setelah kita belajar ini nilai-nilai positifnya, nilai itu ternyata banyak juga perilaku yang menyimpang, yang bertentangan. Jadi ketika saya belajar ini, saya sudah memahami bagaimana membedakan mana nilai-nilai penerapan Pancasila, mana juga nilainya misalkan. Artinya dari kognitif itu ya, dia mencoba untuk menarik kesimpulan, memaknai dari semua fakta kognitif tadi menjadi sebuah pemahaman yang mendalam ya. Dan pemahaman dalam ini tanpa dia harus mengulangi proses lagi, dia akan selama-lamanya. Kalau kognitif hafal hilang, tapi ketika minggu depan dia berjumpa dengan perilaku menyimpang atau perilaku yang positif, oh ini saya belajar ini masuk ini masuk ini, dia akan terus, dan dia kemudian ulangan itu tidak perlu lagi untuk belajar karena dia sudah paham, itu mendalam banget. Oke, itu secara ini yang tidak ada PP-nya adalah critical thinking-nya. Critical thinking itu kita betul-betul siswa diajak untuk berpikir, kemudian menganalisis ya. Nah, misalnya dari gambar-gambar pertanyaan itu apa sih yang Anda amati? Oke, itu secara RPP saya masih bertoleransi karena memang kita pelajari tentang deep learning dan sebagainya, masih menggunakan nggak masalah, it's okay bagi saya tidak jawab. Yang paling penting saya begini, pelaksanaan pembelajaran ini yang paling penting. Tadi ketika ibu membuka itu bagus, makan lu itu kan berhubungan dengan kurikuler, artinya berhubungan dengan 7 kebiasaan yang hebat itu, termasuk kesehatan ya, kemudian iman kepada Tuhan ya, takwa kan itu. Kemudian juga ibu sudah mengatakan nanti untuk ikuti rumah belajar, itu kan sudah masuk. Makanya sebenarnya profil Pancasila itu tidak boleh kita sebutkan, tetapi boleh mengambil tema-tema tentang kebinekaan, kepemimpinan, kebersamaan, monggo, nggak masalah. Intinya sebenarnya maka di visi misi pun sekarang ini sebenarnya kita bukan lagi terwujudnya pelajar, bukan. Hal tahun kemarin iya, karena kita perlu banyak itu juga hati-hati kita buat visi misi. Dan sekarang tahun sekarang ini kita sudah harusnya terwujudnya lulusan. Kenapa? Kita sudah ada DPL, definisi profil lulusan. Nah, ini Pak Retno nanti dikaji lagi. Ya, kita apakah boleh merubah visi misi? Boleh, sepanjang ada berita acara dan setelah kita kumpulkan. Ini kan fleksibel sebenarnya Pak. Itu kaitannya. Tapi saya nggak panjang lebar ke sana, hanya untuk sekedar pengetahuan kita bersama aja. Nah, tadi sudah Ibu katakan sudah membangun suasana yang bila sudah mengetahui visual.
Kemudian dalam absen siswa sebenarnya kita tidak perlu absen, hanya dan kita sudah paham bahasa siswa kita. Ya, kita menyempatkan nanya kalau dia itu sini kenapa, apa agak murung, kenapa? Kita kan artinya untuk membangkitkan suasana. Nah, saya tidak melihat tadi ibu melakukan persepsi kontekstual. Tapi tadi ibu ada tematik. Ibu bisa jelaskan nggak tadi misalnya ibu menghubungkan yang banyak lalu, apa yang ibu ingat tadi? Iya, jadi sebenarnya pembelajaran lalu kita kan ada asesmen yang sebelum materi, Pak. Ya, jadi pemantik gambar yang semester minggu kemarin itu saya sajikan gambar untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya siswa ini tahu kegiatan ini termasuk pembelajaran apa. Nah, itu yang saya kaitkan tadi. Jadi ibu tadi itu mengaitkan yang lama dengan materi yang akan yang baru tentang hal-hal penerapan nilai penjelajaran. Karena kemarin itu baru analisis misalnya sila pertama itu maknanya apa, esensinya apa. Oke, saya paham betul. Berarti persepsi yang ibu maknakan itu adalah mengulangi pembelajaran lalu, mengingat yang lalu untuk menghubungkan dengan yang akan datang. Nah, saya tanya lagi, pembelajaran yang lalu itu apakah berhubungan dengan pembelajaran ini? Berhubungan. Oke, itu baru yang disebut dengan persepsi secara umum. Persepsi hanya untuk mengingat secara fakta, secara kognitif, secara faktual, ingat enggak? Nah, itu kan. Tapi sebenarnya begini, yang disebut persepsi kontekstual itu adalah kita berusaha untuk memberi pertanyaan pematik atau mengkondisikan suasana di mana siswa kita itu ajak untuk kita arahkan untuk pembelajarannya, kita arahkan untuk belajarnya akan kita sampaikan nanti tanpa menyebutkan materinya dulu, tanpa menyebutkan tujuan belajar dulu. Ya, gitu. Saya contohkan misalnya, nih. Ya, saya ngajarkan tentang sirik misalnya. Ya kan? Saya tidak menyebutkan anak-anak kita belajar sirik tanpa saya menghubungkan dengan pelajaran yang lalu. Jadi persepsi itu bisa kita hubungkan dengan pelajaran yang lalu kalau masih sama CP-nya, ya, TP-nya masih sama, ya. Ya, kalau tidak sama juga begitu, atau sama atau tidak sama, tetap kita menghubungkan dengan kontekstualnya, ya. Maaf, saya contohkan pada ibu aja. Kemarin ibu mengajarkan tentang apa pelajaran yang lalu itu? Nilai Pancasila secara ketuhanan, nilai intinya adalah ketuhanan, kekayaan, keyakinan. Terus di akhir pembelajaran saya sajikan gambar sebenarnya, Pak. Oke, jadi tentang nilai. Iya, tentang nilai. Pelajaran hari ini tadi? Penerapan nilainya. Penerapan nilai. Ya. Oke. Nah, ibu sebenarnya bisa membuat penerapan kontekstualnya tanpa ibu harus menghubungkan. Ya, begini. Kemarin anak-anak kita sudah belajar tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja contohnya? Saya beri contoh nih, misalnya ibu menghormati. Ya, menghormati kepercayaan orang lain. Oke. Tidak memaksa kepercayaan orang lain. Oke, itu. Nah, ibu ingin mengarahkan menerapkannya kan? Penerapannya bahwa di lapangan anak harus melakukan nilai-nilai itu. Ya. Nah, bisa saya contohkan. Konteks begini. Anak-anak sekalian, kita ini kan negara kita adalah negara kebinekaan. Ya kan? Kemudian negara kita ini kan anti kerusuhan. Ya kan? Nah, di lapangan, di kehidupan kita, pernah kita melihat orang-orang yang beribadah selain agama kita? Coba kalian amati yang ada di lingkungan kalian. Ini kalau belum judul nih, belum mengatakan kita nerapin, kita belum mengatakan tujuannya belum. Ayo, semua boleh, ya tanpa ibu tunjuk. Ayo si A atau si B, saya bu, saya ini pasti siswa yang ngomong. Saya itu tinggal daerah Kuhin. Mereka tuh ada acara tahunan gitu, ramai sekali. Terus saya biasanya lihatlah gitu walaupun ini. Tapi saya juga artinya merasa senang bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik, tidak rusuh dan tidak ada yang saling benci. Nah, itu. Oke, kita tutup. Baik. Berarti
kita buat kita sepuluh, berarti Anda itu sangat menghormati perbedaan. Oh siap. Oke. Yang kedua, Bu, di tempat saya itu banyak juga orang saya tinggal di Pasir Putih misalnya kalau Pinang, kalau kita contohkan Pinang, atau di sini di mana yang banyak Chinese misalkan. Pohin tuh banyak. Nah saya melihat bahwa banyak sekali tapekong atau segala macam, ya segala macam, atau campur agama Buddha juga pelihara. Alhamdulillah di sana aman, Bu. Oke, tutup. Baik, kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita. Baik, di sini kita jelaskan, di sini teman-teman kita sudah melihat bahwa perbedaan, ya artinya membiarkan orang beribadah bertoleransi. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan oleh kawan-kawan kita. Ini kasih aplaus. Nah, sudah berkasih aplaus. Baik, anak sekalian, hari ini dari apa yang diceritakan teman-teman kita akan memahami. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai keadilan. Hari ini bagaimana kita menerapkannya di lapangan. Yang salah satunya tadi sudah dicontohkan oleh teman-temanmu. Nah, baik, hari ini kita belajar itu, dan ini tujuan pelajaran kita hari ini. Kita pertama mengidentifikasi nilai Pancasila, yang kedua bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah sampai situ kan? Nah, itu yang disebut dengan persepsi kontekstual, menghubungkan antara materi yang akan kita ajarkan dengan yang akan berlangsung. Sebab tidak semua persepsi itu tidak semua absorpsi itu kita menceritakan pelajaran lalu. Kalau kita buka bab baru gimana? Kan nggak ada hubungannya. Hari ini belajar tentang buat tape, besok belajar tentang urusan, kan ada hubungannya. Walaupun sama-sama fermentasi kan beda. Nah itu makanya jangan sampai persepsi itu yang sering saya tanya ke guru-guru, apa itu? Mengulangi pelajaran yang lalu? Bukan. Kalau itu bukan persepsi, itu hanya mengingatkan kembali, mempresentasi kembali apakah pelajaran itu anak punya apa enggak. Tapi persepsi itu sebenarnya memberi pertanyaan pematik yang akan menggambarkan situasi pembelajaran, pemahaman ke depannya. Ya kan? Itu persepsi kontekstual, benar kan? Jadi kita pernah ada teman itu CTL, Contextual Teaching and Learning. Artinya apa? Pembelajaran yang dilakukan secara kontekstual, yang menghubungkan yang materi itu dengan kondisi pelaksanaan di lingkungan kita. Bahwa pelajaran kita yang kita laksanakan ini benar-benar terjadi di lapangan, di alam semesta. Itu kan CTL, Contextual Teaching and Learning. Nah ini yang, jadi kalau kita sudah melakukan persepsi itu, kita sudah mengarahkan anak untuk berkesadaran. Kalau kita hubungin nggak apa ya, kita belum belajar tentang deep ini, tapi saya sudah mengadakan contoh ini. Deep learning itu kita memberi kesadaran, berkesadaran pada anak. Nah, jadi kalau sudah persepsinya udah benar, anak-anak sudah bilang, oh, jadi kita belajar bagaimana menerapkannya. Contohnya kita tidak memaksa kehendak pada orang lain, kemudian membiarkan orang melakukan ibadah tanpa kita melakukan ujaran kebencian. Nah, perlu kita melindungi mereka, kita beribadah ketika ada serangan hewan yang akan mengajarkan barisan mereka. Itu kan artinya sudah menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang masa ada saling menghormati dan toleransi. Bisa juga kita hubungkan dengan moderasi beragama. Pilarnya adalah toleransi, 4 pilar. Jadi kita artinya lintas disiplin ilmunya belajar itu moderasi beragama sebenarnya. Lintas disiplinnya begitu. Nah, ini jadi itu part pertama. Yang kedua part inti. Yang kedua ya, kegiatan inti. Kegiatan inti ini Ibu tadi sudah melakukan literasi sebenarnya. Sudah ada literasi melalui apa? PPT. Walaupun sebenarnya itu terlalu singkat. Ya sehingga mungkin ada anak yang ini literasi bukan menjadi Ibu kan. Saya melihat betul tadi Ibu menjelaskan literasinya sudah ada. Nah, tapi yang saya sedikit bingung, Ibu memberikan LKPD, membagi kelompok, kemudian LKPD. Soalnya LKPD itu belum dikerjakan ya. Langsung lari ke kuis. Saya tanya, apakah hubungan LKPD dengan kuis tadi? Oh iya, tadi sebenarnya kalau pas LKPD kan di LKPD itu ada 5 pertanyaan Pak. Ya. Tapi kalau lihat dari LKPD itu soal 1 dan 2 memang seharusnya dijawab di selesai PPT. Makanya selesai PPT selesaikan dulu nomor 1 dan 2. Karena di bagian situ melihat bagaimana siswa memahami tadi. Kan Ya. dari 30 mungkin tidak semuanya memahami. Saya paham. Nah, sebaiknya ya ketika
ibu sudah berliterasi tadi, membagikan kelompok, ibu memberi tugas untuk dikerjakan. Jadi ibu sudah berliterasi, kemudian critical thinkingnya kan ibu membagi tadi, anak-anak sudah dalam kelompok, ibu memberikan masalah atau konsep atau gambar atau hal sesuatu yang untuk dikerjakan di dalam kolaborasi. Jadi anak-anak ini melakukan kooperatif, ya, bekerja sama, diskusi. Nah, bisa kita dengan LKPD itu, tapi LKPD itu sebenarnya lebih kepada penilaian, kepada asesmen, iya kan, ke asesmennya kan, namanya ada lembar kerja di anak-anak. Tapi anak LKPD itu sebenarnya untuk kita mengambil penilaian proses. Nilai kan ada 3 tuh, ya, formatif, kemudian proses, dan tapi sebenarnya sebaiknya tadi ketika kolaboratif, ibu mengarahkan kepada anak-anak itu untuk mendiskusikan, ya, penerapan nilai-nilai Pancasila itu di lapangan seperti apa, ya kan, memberi kasus. Iya, studi kasusnya seperti ini. Nah, bagaimana sikap Anda melalui penerapan Pancasila itu? Misalnya ada sebuah pembangunan gereja di kampung A, sedangkan di situ ada yang mayoritas orang Muslim. Nah, bagaimana sikap Anda? Nah, apakah Anda membiarkan gitu kan, anak-anak dengan berlandaskan kepada pemahaman penerapan nilai-nilai itu? Nah, nanti setelah itu kan kolaboratif nih. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Mengkomunikasikan, communication, ya kan? Nah, dari hasil itu tadi anak-anak diberi, setiap kelompok diberi kasus. Nah, dia akan presentasikan secara kelompok. Itu yang tahap komunikasi terhadap tema yang ibu sampaikan. Nah, gitu kan? Ketika berkomunikasi itu Pak, kita kan presentasi kan? Ya. Itu harus seluruhnya. Ya. Atau cuma mewakilkan beberapa bisa, saja? itu kan teknis. Teknis, bisa. Ya, cara mengkomunikasikan ada 2. Ya, tetapi kalau misalkan dalam satu kelompok itu ada 2 yang presentasi, sudah 2 wajib. Ya. Dia akan presentasikan. Jadi tidak riweuh kan gambar Ya, kulitnya. Tapi kalau memang semua akan bicara, karena apa? Karena ibu akan melakukan penilaian proses, penilaian tangan, observasi, kemudian apa namanya, pemahaman, kemudian kemauan, kemandirian, itu memang harus masing-masing. Ya, kalau IC itu maju 5 semua ngomong. Kenapa? Di situ ada nilai-nilai kemandirian, tidak bertopang kepada teman. Sebab kalau dia tidak maju, dia tidak bisa, kan ada nilai. Toh dalam satu kelompok itu berarti hanya memberi kesempatan ke 2 anak untuk mendapatkan nilai yang baik karena keberanian dan kemampuan. Jadi artinya dalam satu kelompok iya, bisa berbeda nilai. Nah, disitulah terjadi penilaian proses. Iya, Karena ketika ibu juga tidak melakukan itu, kapan ibu mengambil penilaian proses? Iya, jadi kan maksudnya ada kan? Iya. Ada nilai kemandiriannya, kemampuan dalam menjelaskan, ya kan? Kemampuan dalam berliterasi. Jadi ketika berdiskusi itu Pak, kita sudah keliling untuk melihat bagaimana cara mereka berdiskusi. Ya, benar. Itu juga kita bisa menilai. Makanya harus ada lembar apa namanya, penilaian proses. Kita harus menyiapkan nilai lagi di ya. data nilai di KPD berarti ya. Paling tidak, walaupun tidak semua mapan kan kita karena ini penting masalah dalam satu bab, 2 babnya berarti di plan yang kedua yang kita ambil karena bersemateri kan. Tapi sebaiknya setiap materi itu sudah dilakukan kan, setiap pertemuan itu kan ada, pasti ada literasi, critical thinking, kemudian kolaboratif, communication, dan creativity. Nah, jadi komunikasi ini kita apa maksudnya, anak-anak mempresentasikan, mengkomunikasikan kembali apa yang mereka kerjakan dalam kelompok tadi kepada teman-teman sekelas, pada warga kelas termasuk gurunya, ya kan begitu. Nah, setelah itu melakukan kesimpulan. Kesimpulan ini kan kita menyimpulkan setelah selesai anak-anak siapa yang mencoba untuk memberikan kesimpulan pada penelitian kita berikan tanpa harus menunjuk, karena apalagi anak SMA atau MA itu sudah dewasa semua. Kesimpulan hari si A, si B, si C. Nah, terus terakhir, oke, baik, semua kasih A+. Kita beri, nah sekarang dari kesimpulan yang disampaikan anak-anak tadi, Bapak Ibu ingin memberikan penguatan kesimpulan kepada kita semua bahwa bla 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 bla. Ini penguatan bahwa penerapan Pancasila ini nilai-nilai itu harus kita terapkan karena ini sangat penting di dalam kita kehidupan berkebangsaan. Kita hidup dalam
humanis di masyarakat, dia terus melakukan itu, ya kan, dan sangat penting untuk kita terapkan dalam hidup sehari-hari sehingga kita tidak terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat dan kita diharapkan menjadi motivator untuk melakukan penerapan sila-sila ini kepada yang lain dan menjadi sehingga pemahaman yang kita dapatkan ini bisa diimbas ke keluarga kita, ke masyarakat. Apabila ada satu kasus yang sama, kita mencoba untuk menengahkannya dengan apa yang kita pahami. Itu kesimpulan dan sekaligus penguatan. Setelah itu kita bisa lakukan refleksi. Nah, sekarang kita ingin melihat tadi setelah kita belajar kesimpulan, kita tanya apa yang Anda dapatkan hari ini dari pelajaran tadi, apa nilai-nilai yang Anda sudah dapatkan dan ingin diterapkan. Nah, anak-anak pasti mengacungkan tangan, kemudian juga bagaimana Anda nanti menerapkan di masyarakat. Nah, kemudian asal kita pahami apa sih yang Anda rasakan setelah kita belajar hari ini, secara kolbunya, secara hatinya, secara mendalam kita tanya apa sih yang Anda rasakan dari sebelum belajar dan ketika sudah belajar ini, apa yang Anda rasakan? Adakah perubahan perilaku pada diri kalian? Gitu kan, jadi ada semacam refleksi pemahaman pengetahuan, sejauh mana pemahaman mereka sudah sampai. Yang kedua, ada refleksi secara psikologis, ya, secara manajemen kolbu, secara hati, apa yang mereka rasakan, mereka melontarkan sebelum belajar, setelah belajar. Artinya kita ingin melihat pemahamannya yang mendalam, yang itu akan membekas di hati mereka, ya, dan bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya itu refleksi gitu, ya. Namanya kita, ya, artinya gini. Tadi contoh saya contohkan dikalahkan buat HP. Apa yang Anda rasakan setelah Anda belajar itu? Ternyata mudah yang buat HP itu. Enak, aku buat lagi lah. Dan kayaknya bisa dijual nih. Nah, itu kan refleksi secara manfaat, refleksi secara bukan hanya sekedar kalau kita refleksi apa sih yang Anda dapat tadi? Oh, saya tahu HP itu singkong gini. Nah, itu baru tahap refleksi, kita ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan faktualnya yang dia pahami. Tapi kita ingin melihat refleksi makna dalam dirinya terhadap pembelajaran itu, ya itu kita tanyakan. Jadi setelah cara buat apa ini, apa yang Anda rasakan? Mudah, enak, pokoknya buat dan bisa pun jual untuk mobil. Nah itu kan ya, dia jadi ada asas manfaat, ya, ada asas kebermanaan, kemudian ada asas nilai-nilai kewirausahaan. Itu kan refleksi, namanya aja pemantulan, reflektifkan, memantulkan dari apa yang kita dapatkan. Sama kita ketika kaca kan langsung apa yang bisa silau. Nah, itu kan artinya refleksi. Nah, ini yang maksud saya, kita yang harus lakukan begitu. Nah, tadi Ibu kan sudah melakukan kasih LPD kan. Nah, LPD yang Ibu kasih itu belum selesai dan tidak dilaksanakan. Artinya menurut saya LPD Ibu tuh belum berhasil untuk membantu memberi pemahaman materi Ibu tadi. Nah, tadi Pak kan kata Bapak kan bagusnya LKPD itu dikerjakan. Kita memantau anak ini bagaimana dalam karena ada penilaian proses. Nah, ketika mereka presentasi gitu kan, boleh kata Bapak tadi bagusnya semuanya maju kuliah mereka. Nah, seandainya mereka ini kan semua kelompok nih maju satu-satu, sebagian itu ada yang presentasinya itu agak kurang nyambung misalnya. Nah, pasti ada kan kejadian seperti itu. Pasti. Itu di mana letak kita meluruskan? Nah, disitulah kita sebagai guru tadi, kita jadi fasilitator. Jadi kan terjadi, biarkan mereka melakukan ngomong dulu. Ya kita jangan, tidak boleh, kita biarkan aja. Nah nanti setelah itu baru kita refleksi juga. Di penguatan, Pak, ya di tadi ketika mereka sudah ya kelompok tadi, seharusnya alurnya begini, sehingga nanti kita bisa paham ya, tolong diperbaiki ya dengan lembut. Kan humanis. Ya, jadi sebelum kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan ya. Jadi sebelum kita melakukan kesimpulan gitu kan, kita ini. Nah, kalau refleksi tadi biasanya kita sudah kesimpulan, memahami apa yang dapat. Artinya kita memberi pelajaran juga, kita tahu permasalahan apa. Seperti tadi kan saya tanya paham nggak? Nah, kalau ada yang belum paham, apa sih masalah yang dia rasakan? Kita kan, saya belum paham Bu tadi. Di mananya nak yang belum paham? Ayo, nah kita
kita bongkar kembali, oh ini belum paham, oh ini ada yang bisa menjelaskan misalkan. Nah, itu juga bisa benar proses kita kepada kembalikan anak juga kita ya. yang kembali ke anak, oh gini. Nah kita juga bisa kemampuan dia menjelaskan, kemampuan materinya keren, kan begitu. Ada anak ini, jadi kita kenal anak, saya anak pintar, anak ini kita kenal, saking banyaknya dia tampil kita kenal anak ini keren gitu kan. Ketika memberikan kesempatan bertanya nih misalnya Pak, ternyata tanya-tanya masih ada yang nggak bisa gitu. Itu kita memberikan itu setelah kita meluruskan diskusi, kita tanyakan kembali. Kalau tadi sebelum kita memberi kesimpulan, kalau ingin pertanyaan silakan. Itu kan boleh refleksi, ya, artinya kesimpulan. kita memberikan, kita bertanya nih, ada yang belum paham terima Nah, kasih itu disampaikan nanyanya tadi. kapan? Nah, itu sebelum kesimpulan. Setelah kita melakukan, meluruskan diskusi. setelah hasil diskusi selesai, komunikasi Kita tanya selesai, lagi, kita ya. tanya. Jadi question answer-nya begitu, pertanyaan tanya jawabnya boleh gitu. Jadi pada dasarnya kita jangan lupa untuk memberikan kesimpulan bersama, kemudian merefleksi bersama. Karena refleksi itu pertama tujuannya kita ingin melihat sejauh mana pemahaman materi yang disampaikan di paham anak. Kedua, apa hambatan yang terjadi, apa mereka belum paham, apa yang terjadi, strategi kitakah yang salah, apa mereka yang kurang menyimak. Kan kita juga kalau anak banyak 60% berarti metode kita yang salah. Kan sebenarnya itu kita ingin melihat strategi yang kita, model pendekatan yang kita laksanakan benar apa belum, ya kan? Kalau anak, oh ya mudah bu, pokoknya gampang lah pelajaran kamu hampir paham soal, ada paham, sudah paham soal. Berarti pendekatan kita lakukan itu benar, itu refleksi juga, refleksi bagi kita. Refleksi itu kan kadang-kadang Pak, apakah kita bisa meletakkan positif negatifnya? Misal positifnya misalnya sudah apa yang dirasakan gitu kan, misalnya jadi mengerti bu, ternyata penerapannya begini, salah satu salah dua. Apakah di refleksi juga kita bertanya, apakah pada pembelajaran ini kita memiliki kekurangan gitu? Apakah kita boleh bertanya seperti itu? Boleh. Itulah refleksi. Jadi kami paham bu, tapi sisi ini tadi kami kurang paham. Karena mungkin unsur yang dijelaskan ini masih kami sulit. Jadi istilahnya materi kan esensial kan, mungkin berat juga kan gitu. Kalau bisa bu nanti diulang lagi yang part ini. Itu. Apa yang harus kita jawab? Jadi kan anak itu kayak gitu. Ya kita mungkin nanti kita ibu jelaskan kembali. Nah nanti memang masih kurang paham, berarti nanti minggu depan kita akan lakukan penjelasan dengan metode yang berbeda. Jadi refleksi itu pertama kita ingin melihat pemahaman yang disampaikan kita, nilai-nilai Pancasila sudah dipahami betul. Yang kedua kita ingin melihat hambatan yang terjadi pada anak yang kurang paham. Yang ketiga kita ingin melihat apakah strategi pembelajaran, metode pendekatan yang kita sampaikan ini udah benar, ya, dan sudah dirasakan manfaatnya metode ini dan sehingga anak paham soal belum. Yang ketiga tadi kita melihat ingin bagaimana sebelum dia belajar sudah belajar refleksi secara yang dia rasakan asas manfaat. Sebelum sudah ada asas manfaat. Oh, saya setelah belajar ini merasakan betul ternyata yang berbeda-beda di lingkungan kita itu harus kita jaga, harus toleransi kuat dan kita harus menjaga kebenekaan. Rasa-rasanya kita di Indonesia ini benar-benar hidupnya enak kan. Kita benar-benar bertoleransi dan tidak mengganggu satu sama lain. Itu kan asas manfaat yang dirasakan hati dia kan. Nah itu. Jadi itu bu. Jadi tadi yang saya katakan bahwa koreksinya bahwa apresiasi kontekstual itu belum ibu laksanakan semaksimal. Walaupun sudah ada persepsi yang menurut ibu persepsi ya pemahaman ibu, tetapi menurut saya hubungannya itu belum kuat antara sebelum pelajaran yang lalu tuh dengan ini cara ibu memberi pertanyaan pematiknya, cara ibu mengkondisinya pertanyaan-pertanyaan itu. Yang imajinasi mereka. Yang kedua kolaboratif siswa itu belum tampak walaupun ada LKPD tapi itu malah tidak dikerjakan. Kemudian ibu tidak memberikan kesimpulan pada pelajaran itu. Tidak ada kesimpulan. Ibu tidak mengajak siswa untuk berkesimpulan dan ibu juga tidak memberi penekanan. Yang ketiga, yang keempat ibu tidak melakukan refleksi. Yang keempat catatan saya, hati-hati dengan generasi 100 tadi. Jadi ketika sudah muncul banyak kegembiraan, malah yang ini kita dapat pemahaman tadi hilang. Ya, karena tergelincir dia. Ibarat pesawat itu enggak tepat. Jadi
tadi dia sudah paham nilai ketuhanan, malah dengan yang sorak-sorai dan gembira tadi malah hilang semua. Nah, hati-hati dengan game yang kita lakukan, walaupun itu bagus, tapi itu harus harus mengkondisikan betul-betul masuk di situ kan. Nah, kalau memang tadi dihubungkan dengan kolaboratif tadi, dengan permasalahan kolaboratif nih, oke, ini mempelajari nilai-nilai penerapan ketuhanan, yang ini keadilan. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan game. Hati-hati, jangan sampai ikut jangan sambung, nanti ada hubungannya dengan game itu. Sambungkan. Nah, kita akan mengkomunikasikannya lewat game. Nah, dengan penjelasan ya game yang kita sampaikan ini memuat hasil diskusi tadi. Jadi game yang ibu buat itu mengarahkan kepada nyambung. Nah, di sini. Nah, artinya begini, tugas nilai-nilai ini akan dijawab kelompok nilai kedua. Nah, baik, kita akan nilai yang dibuat game yang kedua ini. Oh, ini. Nah, nanti sebagai yang kelompok satu sebagai penyaji. Benar apa enggak jawaban mereka? Ternyata setelah dibuat game ada yang tidak. Nah, mereka manusia kawan-kawan sekalian, bahwa nilai-nilai ketuhanan yang dalam penerapan ini bahwa pertama, bernasih, menghormati sesama. Jadi apa yang ditampilkan game itu kesalahannya dan pembenarannya ada pada komunikasi dengan kelompok satu tadi. Dia masih ternyata ini yang dijawab di proyek itu 100 salah, ada yang salah, ternyata ini yang benar. Nah, itu kan juga mengkomunikasikan cara komunikasi yang benar kalau ibu hubungkan dengan game. Tapi hati-hati, takut terpleset, takut itu Pak yang hilang ditanyakan Pak. memorinya. Nah, ini bertanya tentang tadi kan kata Bapak kita itu ada 3 hal. Yang hal ketiga itu kan ada joyful. Nah, salah satunya kan untuk mendapatkan joyful itu kami sebagai guru itu kadang-kadang berusaha untuk membuat games ya, Bu Caca ya. Nah, hanya saja betul kata Bapak, kadang-kadang games itu membuat semuanya tergelincir, kita tergelincir, murid tergelincir. Nah, gimana itu tipsnya? Ya, jadi joyful itu jangan dipandang dengan harus game. Oh, tidak semua. Tidak. Seperti apa joyful itu? Joyful itu kan dari mulai persepsi kontekstual kita sudah mulai. Karena kan dia sifatnya hidden. Oh gitu. Iya, misalnya gini tadi. Anak sekalian, kalau saya contohkan, saya akan kita akan berbicara fenomena di lapangan, di masyarakat, ya kan? Tadi kan sudah jelas, saya menemukan, tadi saya ya orang bawa ketan ke Batang Pak, tapi gini-gini saya juga apa gitu. Nah, kita berikan, oke, itu bagus sekali, kita catat, kasih aplaus dong. Wah, itu sudah joyful. Iya, dari awal joyful itu tidak ada kegiatan inti, pokoknya sampai terakhir suasananya terus, dan suasana itu dibangun dari pembelajaran yang terstruktur seperti tadi kan, mulai dari refleksi. Apa sih nak yang Anda rasakan? Saya merasakan ini Pak. Tadi sebelumnya saya merasakan ini. Terus sudah itu saya merasakan ini. Jadi dia mencoba dari kita membangun suasana kegembiraan dalam pelajaran itu. Begitu cara membangunnya. Nah, sebenarnya memang dalam RPP itu nanti setelah kita pelajari akan jelas di mana arahnya joyful, mindful itu. Dia kan bergabung karena oh ini mindful, ini joyful gitu. Ya ada pisahan. Jadi kan sebenarnya kita nggak mau aja menyebutkan bahasa Indonesia berkesadaran, bermakna, dan kegembiraan sebenarnya. Nah, joyful itu suasana kita itu tidak bosan, tidak tegang, humanis lah. Sudah dianggap joyful. Itu sudah kita anggap joyful juga, bukan berarti kita harus membuat game. Tidak semua pembelajaran harus dengan game, dengan suasana. Iya, jadi sifatnya kan hidden di dalam itu. Ya. Pak, misalnya kita ini kan jam terakhir nih, misalnya jam 11-12 tadi pagi kan. Nah, kadang-kadang kan anak itu letih, lelah segala macam. Nah, ketika kita di jam terakhir itu supaya tidak tergelincir, misalnya boleh tidak kita menampilkan misalnya senam otak atau tepuk konsentrasi? Itu kan strategi. Enggak masalah gitu. Enggak masalah. Artinya kalau misalnya senam otak dan itu kan artinya tidak terlalu tergelincir ya Pak. Iya, benar. Jadi kalau yang game yang sorak-sorai ini yang kadang-kadang kita ya takutnya dia loss-nya, mainnya hilang gitu. Mungkin dia ya teriaknya sehingga dia membuang memori dia, menghilangkan memori yang ada. Hal tersebut tidak disukai loh Pak oleh universitas yang menyelenggarakan PPG. Karena terlalu banyak permainan itu. Nah, jadi ada universitas yang ini ya Jaya di yang mengurusi PPG, apa-apaan itu. Iya. Yang banyak permainan-permainan itu menghabiskan waktu. Kenapa? Itu justru menghabiskan waktu. Yang kedua,
dia khawatirkan dia lost control dan menghilangkan yang sudah dapat tadi. Kita kan ini lebih kepada kebermaknaan. Sebenarnya joyful itu kan untuk bagaimana kita nah joyful itu kegembiraan itu tidak mesti dengan game, tidak bisa dengan nyanyi, cukup dengan dengan menghidupkan suasana pembelajaran tadi kan, dengan reward ya kan, dengan gerak kita, oke kamu keren banget gitu, gitu kan, dengan kata-kata, iya itu kan memang sudah istilahnya kita senyum, sapa, salam. Kalau kita masuk ini Pak, masuk ke senam misalnya, supaya nggak masalah, karena itu tidak jadi membuat misalnya tergelincir gini, Pak. ketika pas capek, pemahaman sudah mumet gimana? Aduh bagaimana? Oh dah berdiri semua kita, tepuk tangan, yang kencang, itu. Nah, misalnya kita nyanyi dulu, kita nyanyi potong bebek angsa, yang satunya wek-wek, yang satu wok ya. Nah, yang laki-laki, kalau saya begini wek-wek, kalau yang ini wok-wok. Nah, yang laki-laki wok-wok, yang cewek wek-wek. Nah, misalnya wok, wek-wek. Nah, sekarang aja nih, wok, tapi untuk wek-wek yang ke dalam hati, wek, wok. Nah, gitu kan. Itu sudah. Nah, jadi konsentrasi kembali. Jadi berbagai cara tentu kita ingin menghidupkan suasana. Jadi joyful kan tidak lepas dari bagaimana kita membuat kesadaran anak itu. Sebenarnya awalnya sih bukan, menurut saya mindful itu yang paling penting. Bagaimana kita membuat anak itu berkesadaran penuh lewat persepsi kritikal, persepsi kontekstual tadi. Kita kan nggak anak untuk perhatikan. Kita nanya itu, oke, tidak semua punya jawaban, tapi dia ternyata mendengar. Satu saya sama, mereka juga berarti sama. Walaupun tidak mengeluarkan pendapat, tidak semua. Kalau kita semua anak mengeluarkan pendapat kan habis juga waktu kita persepsi. Jadi 2, 3 oke, stop ya. Nah, yang lain nanti boleh mengajukan, tapi kita tutup di sini, kita kunci. Nah, ini itu sudah, kan sudah tidak membosankan. Ternyata dia sudah menghubungkan, ternyata fenomena itu pelajaran. Nah, itu sebenarnya sudah berkesadaran dan sudah ada maknanya. Dia betul-betul mengambil makna dari pelajaran yang akan datang, yang akan dijelaskan. Ketika kita akan belajar tentang syirik hari ini, bagaimana identifikasi syirik besar, syirik kecil, dan bagaimana menghindari perbuatan syirik. Dia sudah ada itu. Jadi sebenarnya kita itu ingin membangkitkan anak-anak itu berkesadaran penuh, sama mindful kan, terus mengambil manfaat atau makna dari pelajaran itu dan disampaikan dengan suasana yang tidak membosankan sebenarnya itu. Ya, suasana yang tidak membosankan. Ketika anak perhatian penuh kan tidak membosankan, ya tidak tegang, dan dengan mungkin jok-jok yang kecil, kemudian dengan permainan yang kecil, nah gitu. Jadi tidak mesti menghabiskan waktu yang panjang. Nah, saya bilang kan, makanya saya nggak ngerti ibu tadi, ibu sudah bagus, ibu ingin tetapi justru akhirnya pelajaran itu lebih panjang gamenya daripada pemahaman materinya, daripada kolaborasi siswanya. Jadi sehingga menurut saya dari catatan tadi, pembelajaran itu sebenarnya awalnya udah bagus ibu lakukan, tapi bukan menjudge ini ya, sebagai masukan. Persepsinya sudah ada, tetapi memang kontekstualnya yang belum. Ibu sudah menjelaskan alur belajar sudah benar, ya kan. Kemudian tadi literasinya udah benar, pemahaman IT ibu keren. Kalau sudah seperti ini ya, memang saya puji. Kemudian, tapi pas ibu membagikan kelompok, memberikan LKPD, dari situlah sudah. Lalu ibu langsung, ayo kita main game. Nah, jadi seolah-olah ibu itu mempunyai hari ingin memunculkan gamenya, ingin memunculkan Omnis 100 itu sebagai senjata ibu. Nah, tetapi justru di situ yang lamanya akhirnya kolaborasi siswa tidak terjadi, sehingga tidak melakukan critical thinking tadi. Jadi ketika anak ada kolaborasi, maka dia ada critical, mengamati, menganalisis di mana dari hasil waktu mereka kolaborasi. Ini apa nih? Bagaimana cara menerapkannya? Misalnya kita buat nilai-nilai penghormatan, bagaimana contoh berlaku di masyarakat, itu harus dulu. Namanya kan kita menerapkannya nilai, contoh justru kita lebih kepada contoh-contoh penerapan di lapangan, dan melihat kasus-kasus di lapangan, dan kita lakukan dengan bagaimana menerapkan berlaku itu terhadap kasus yang terjadi, ya kan. Nah, sehingga kemudian baru setelah kolaborasi ada critical thinking, baru anak disuruh mengkomunikasi tadi. Kemudian setelah komunikasi
ya kita arahkan kreativiti juga menarik kesimpulan, refleksi juga, itu kreativiti Bu namanya Bu. Ini Ya, Pak dan ya, unsur-unsurnya. satu lagi juga literasi kan, literasi Ya. Indonesia itu kan menurun. Jadi anak itu terpengaruh gadget dan lain-lain. Ya. Jadi kadang-kadang berpengaruh juga terhadap Ya. pelajaran kita di belajar. Jadi ketika anak itu dia berkolaborasi, ketika dia mempresentasi, kadang bahasa itu bahasa-bahasa yang sangat sederhana seperti anak-anak SD dan Ya, SMP. itu. Nah, bagaimana ini Pak tipsnya kali? Walaupun sudah dibiasakan, tetap karena mereka masih baca, malas Ya. mengamati. Apalagi misalnya PKN ini kan harus Itu kita kan alasannya itu harus karena selalu up to gini, date, gitu. karena mindful mereka nggak berkesadarannya Iya. kurang. Dan yang kedua, critical thinkingnya kita kurang banyak untuk membawa anak-anak itu ke alam critical thinking, mengamati, menganalisis, dan kitanya harus bantu. Disitulah peran guru. Kalau tadi contohnya seperti ini, kalau mana seperti ini, di situ peran. Jadi ketika kita memberi anak kesempatan untuk kolaborasi, jangan kita tinggalkan. Nah, Bu, Jadi bagaimana sambil- analisis iya, ini kita ya? jawab Maka gitu ya. disitulah kita ada survei, kita ada ini, sambil semua itu. Jadi kita tidak sibuk sendiri, anak sibuk sendiri, kita sibuk sendiri. Nah disitulah anak ketika ini cara bilang. Lama-lama mereka terbiasa untuk mengamati, menganalisis dan segala macamnya. Akhirnya mereka berani untuk mengungkapkan, mengkomunikasikannya. Dan awalnya mereka pakai teks, akhirnya kan mereka sudah paham kesan penuh. Ya makna kesadarannya sudah ada, makna yang mereka dapatkan ada, dan disampaikan dengan suasana belajar yang gembira. Deep learning tadi, maka mereka dengan lugas menyampaikan tanpa teks. Itu sebenarnya ending yang kita dapatkan, ya kan? Maka kalau pelajaran-pelajaran PKN, pelajaran sejarah, mudah sekali kita untuk Enak melakukan, gitu ya. enak. Ya, matematika itu juga enak kalau kita bisa menghubungkannya dengan CTR konteks Penyata tadi, juga. penyata. Iya. Ya, Lintas. ya. Iya. Contoh misalnya kita ngajar fisika, bagaimana kecepatan sinar itu berapa detik sehingga petir menyambar bunyi berapa pun jarak dari kita, kan asik. Bisa dilogikakan. Iya, atau logikakan. Artinya mereka dari tidak tahu ternyata tahu itu petir, nah gitu. Gitu. Jadi yang ibu sampaikan tadi, jadi lebih munculkan pemeriksaan sehingga yang didapatkan ini buyar. Maka saya tanya tadi kan, Oh, iya. dapat nggak tadi? Ada yang senyum saja. Berarti duduk depan tapi nggak dapat. Refleksi tadi. Itu yang salah. Jadi saya tadi berusaha mencontoh, bukan nyindir. Ternyata ibu nggak dapat yang pelajaran tadi kan. Nah ini berarti kesadarannya untuk kurang, dia mendapatkan bermain yang kurang, yang dia dapatkan cuma joyful. Mindful, meaningfulnya loss. Gitu. Tapi ada yang anak abang-abang tadi, oh ini Masih Pak, dapat, toleransi udah, oh berarti mindfulnya ada, meaningfulnya ada, joyfulnya lengkap. Gitu kan. Kadang Jadi ini gitu, yang Pak, kita ya. evaluasi. Nah, thank you pemahaman mereka kadang-kadang Iya, bertemu kalau kita saya, itu Pak, nol kadang Pak. Itu yang Jujur, Pak, ya, capek. untuk PKN sebenarnya ini untuk game tanpa untuk Iya. untuk supervisor tanpa supervisi sebenarnya Pak. Iya. Memang saya niatkan game karena kami penghabisan Pak. Iya. Iya, jadi memang karena Nggak apa-apa. Iya. Saya bilang tadi bukannya salah enggak. Jadi family 100 tapi terlalu banyak iya. dalam waktu yang sedikit. Nah, dan tadi saya berusaha misalnya game yang ibu mainkan itu dilakukan setelah anak melakukan kolaborasi, mengamati, menganalisis, dihubungkan dengan game tadi. Nah, jadi kita akan melakukan komunikasi, anak-anak presentasi, tapi kita hubungkan dengan game. Nah, nanti untuk misalnya kita lempar game ini, terus pembenarannya misalnya lewat presentasi. Nah, sehingga misalnya ini benar, ini salah. Nah, baru disampaikan misalkan gini. Oh baik, dari kami dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, ini dalam untuk menerapkan hidup sendiri ini. Nah jadi dari tayangan game tadi, oh ternyata game tadi hanya 5% yang benar, ternyata yang benar tuh nih, oh toleransi, tidak memaksakan kehendak, itu sebenarnya memberi kesempatan orang beribadah misalnya itu. Jadi nyambung dari yang tanpa mengabaikan diskusi kelompok yang sudah mati-mati mereka amati, mereka pikirkan, disambunglah dengan game. Nah itu, jadi tidak ada yang salah, cuman ibu tidak melakukan kombinasi antara kegiatan kelompok tadi, kolaborasi dengan game ibu lakukan. Andai pun ibu lakukan itu keren, malah betul-betul menyenangkan. Seandainya diulas dulu. Ya, maka itulah kan supervisi ini sementara Sama-sama senang. tidak melakukan judge kepada guru, kita mengamati, semata-mata mengamati, dan ibu nanti yakinlah
Setelah kita refleksi hari ini, ibu lebih keren. Oh ternyata harus ini harus ini. Jadi ibu bisa menjadi mentor untuk yang lain. Ya kan? Nanti saya bilang, gimana Bu Cacat? Kita harus gini jadi runut, jadi pemain itu bagus. Ada aku ini dapat pengawas. Jadi yang lain itu anak-anak ini benar-benar kita kesadarannya itu udah hilang, mindfulnya udah hilang sampai ini. Ya. Dan kemudian yang kita dapatkan benar-benar meaningful, benar-benar bermakna, dan mereka rasakan manfaat sebelum belajar dan kita bungkus dalam suasana yang sangat ada rewardnya, ada tepuk tangannya, ada penghargaan tepuk tangannya dengan kamu keren, bagus sekali. Itu sebenarnya keren. Itu suasana yang sudah menggembirakan. Kalau bahasa Arab itu Pak Antam. Itu kan keren kan. Kalau bosnya bravo, keren gitu. Good, well done, very good. Nah itu kan keren. Nah itu semua dengan masa itu yang lain ingin juga muncul. Pernah disebut very good juga. Apa ya, harga dirinya diangkat. Nah, saya ini disebut keren gitu kan depannya. Jadi kalau kita ngajar kayak gitu, ya mudah sekali. Makanya ke depan praktik-praktik belajar bila ada workshop IHT tidak cukup kita hanya membuat anak bayar RPP. RPP itu sebenarnya hidden dalam bukan hidden, hanya sebagai batas dokumen untuk kita jangan lari ke GPHN-nya dari itu kan hanya melihat konsep. Tapi sebenarnya praktik pembelajaran itu yang paling penting ya yang kita lakukan. Intinya dapat nggak anak ini? Ada kan maaf nih, guru datang ya kita hari ini belajar tentang menghitung gaya gesek ya. Dah hitung, buka LKS mana dapat. Semangat tidak mengarahkan. Coba kalau kita pelajari fisika, kita akan menghitung gaya gesek itu menghitungnya kan. Tanpa kita mulai dulu. Nah sini lu, kamu dorong meja ibu nih. Kayaknya terlalu kesini nih. Berapa banyak berapa meter atau berapa senti kalau kita hitung. Nah, itu sebenarnya sudah mengarahkan. Sudah masuk kontekstual. Kontekstual. Anak-anak tadi si Antonin dorong ini. Apa maksudnya secara ibu dorong? Sebenarnya ibu bisa sendiri loh. Berpindah berapa meter, berapa senti nih? Oh, sekitar 30 senti lah bu. Baik, kan gitu. Kamu sadar nggak? Kalau misalnya kamu di rumah, kamu misalnya kamu sendiri didorong bu, tak kok ngangkat. Nah, itu. Nah, kamu merasakan nggak dorongan itu ada tenaga, ada ketika dorong tuh berbunyi tak? Nah, dengan bunyi tak ada, berarti kan ada nimbul gaya geseknya, karena suara itu kan timbul dari gaya gesek kan gitu. Baik hari ini baru terakhir. Iya, dan mesti kita bertanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung berapa pertemuan dan bagaimana jarak gesek gaya dorongan itu pakai gaya apa yang digunakan. Jadi anak tuh ingat. Jadi kita membuat persepsi kontekstual tuh ya kita menghubungkan dengan alam nyata, dengan perilaku kehidupan sehari-hari dan perbuatan sehari-hari. Iya. Contoh misalnya kita ngajak, petir, langsung tiarap, berangkat, aman tak? Aman. Tapi jarak, ini tahu nggak jarak petir itu? Udah tahu Pak? Nah nih kita akan belajar itu pulang ini. Tanpa harus kaku ya. Tanpa harus kaku. Jadi kita guru tuh hebat loh bisa banyak cara kita. Nah itu sudah joyful sebenarnya sudah joyful mengarahkan ke mindful dan mindfulnya dapat kan dapat semua. Dengan cara gembira kan, dengan tawa-tawa. Terus yang kemudian mindful kita anak kita hari ini nak belajar itulah. Berarti kita sudah mengajak kesadaran anak-anak. Dan kalau kita belajar nih, kita tahu tentang jarak petir. Kata petir 1, 2, 3 tuh. Berarti kecepatan sinar misal 300 kali 3 detik. Jarak kita 1 kilo. Hati-hati kalau dekat. Berarti kecepatan sinar itu sudah sangat bermakna. Dekat dengan hidupnya. Kenyataan. Sama-sama. Materi kita ini kan sebenarnya apa yang dirasakan di alam lingkungan kita. Kalau enggak ada gunanya juga kan. Apa kita belajar tentang integral, ya rumus-rumus tentang apa, hukum Newton. Ya hukum Newton kan kita ini. Nah misal kita hukum Newton nih, anak-anak, siapa yang rumahnya dekat sungai? Saya bu, dekat laut. Apa yang lihat di laut? Ada kapal bu, kapal BB, kapal tongkang, kapal besi. Kapal kayu, kok nggak tenggelam ya? Coba yang bisa menjelaskan kenapa kok nggak tenggelam? Nggak tahu bu. Dan dia ringan, kapal kayu ringan pecah. Besi kan berat. Mana ada ikat melempar besi?
gantung. Tenggelam. Apa enggak? Tenggelam. Apa ya? Macam tuh. Ada Apa hal ya? yang mulai dari obrolan Ada kita Pak ya. Dikata tahu ada apa sebab Hmm. tuh? Sebenarnya kalau kita pikir apa sebab? Oh, sebenarnya setiap benda yang dilemparkan itu pasti tenggelam. Logika. Kenapa bisa ngapung? Oke. Bingung kan? Hari ini kita akan ngobrol soal itu. Bahwa ini kita belajar tentang hukum Newton. Itu Pak ya, persepsi yang Iya, keren. keren. Jadi ketika saya bilang, ketika dari awal apresiasinya nggak jalan, pendahuluan nggak jalan, maka bubarlah, tamat. Walaupun kita kejar siswanya mati suri semua. Pak, ini kan kita sudah supervisi gitu Pak ya. Mm-hmm. Jadi supervisi